Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub-klub kesayangan kalian. AC Milan mengumumkan bahwa mereka resmi memperpanjang kontrak Simon Kjaer. Dalam kontrak baru ini, Kjaer diikat Milan hingga 30 Juni 2024 dengan disaksikan oleh dua petinggi rossoneri, yakni Direktur Teknik Paolo Maldini dan Direktur Olahraga Frederico Massara. Kjaer sendiri bergabung dengan Milan sejak Januari 2020 lalu. Kala itu ia didatangkan dari Sevilla dengan status pinjaman hingga akhir musim 2019-2020. Juli 2020 lalu, Milan akhirnya memutuskan untuk mempermanenkan status Kjaer dengan kontrak hingga Juni 2022. Namun kini, ia sepakat menerima kontrak baru yang berdurasi 2 tahun. Sejauh ini, Kjaer tercatat sudah bermain sebanyak 66 kali berseragam AC Milan dengan menyumbang 1 gol yang ia cetak ke gol Manchester United pada Maret 2021 lalu. Barcelona akhirnya memecat Ronald Koeman. Barcelona mengambil keputusan untuk memecat Ronald Koeman sebagai pelatih menyusul kekalahan 1-0 melawan Rayo Vallecano. Hasil minor itu membuat Barcelona berada di urutan ke-9 di tabel klasmen sementara La Liga dengan hanya meraih 4 kemenangan dari 10 pertandingan perdana di Liga. Blaugrana juga mengalami keterpurukan di Liga Champions musim ini, sebagaimana mereka menempati urutan ketiga di grup E dan terpaut 6 angka dari pemuncak klasmen Bayern Munchen. Pelatih asal Belanda itu diangkat menjadi manajer Barcelona pada Agustus 2020 lalu dan berhasil meraih 1 trofi, yakni Copa del Rey, mengambil alih pekerjaan dari Quick Stein yang didepak tak lama setelah kekalahan 8-2 dari Bayern Munchen di Liga Champions. Selama 67 pertandingan ditampu kepemimpinannya, Ronald Koeman memiliki rekor 40 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 16 kekalahan. Pochettino gantikan Solskjaer. Legenda Manchester United Sir Alex Ferguson dikabarkan menginginkan Mauricio Pochettino sebagai manajer The Red Devils berikutnya jika klub akhirnya memecat Ole Gunnar Solskjaer. Posisi Solskjaer sebagai arsitek United setidaknya masih aman untuk beberapa pekan ke depan, meski tim meraih sejumlah hasil yang mengecewakan belakangan ini, termasuk dibantai Liverpool 5 gol tanpa balas pada akhir pekan lalu. Menurut kabar yang berkembang di Inggris akhir-akhir ini, Ferguson memberikan saran agar Solskjaer mendapat kesempatan terakhir untuk mengubah nasibnya di pertandingan melawan Spurs, Atalanta, dan Manchester City sebelum jeda internasional. Dilansir Daily Star, Pochettino yang saat ini menangani PSG merupakan pilihan utama Ferguson untuk menjadi kandidat pengganti Solskjaer jika pelatih asal Norwegia itu gagal mengubah kondisi tim. Inter Milan resmi memperpanjang kontrak Lautaro Martinez. Inter Milan resmi mengumumkan bahwa mereka telah menggapai kesepakatan dengan striker asal Argentina Lautaro Martinez untuk memperpanjang kontrak. Martinez akan berada di Giuseppe Meazza hingga 2026. Negosiasi perpanjangan kontrak antara Inter Milan dan Lautaro Martinez tidak berjalan baik sebelumnya. Bahkan, Martinez berulang kali dihubungkan dengan pintu keluar dari Inter dengan ketertarikan datang dari sejumlah klub besar Eropa. Media asal Argentina TEI-Sport menjabarkan bahwa perubahan nilai kontrak signifikan didapatkan oleh bomber berusia 24 tahun ini. Lautaro Martinez akan menjadi pemain Inter Milan dengan gaji tertinggi dengan perkiraan nilai kontrak mencapai 6 juta euro tiap musimnya. Bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2018, Lautaro Martinez dibeli dari Racing dengan harga $25 Amerika Serikat. Catatan impresif ia kemas, menyumbangkan 54 gol dan 21 assist dari 144 penampilannya bersama Inter Milan. Bayern Munchen kalah telak 5 gol tanpa balas.
Bayern Munchen secara mengejutkan menelan kekalahan telak 5-0 dari Borussia Mönchengladbach pada putaran kedua DFB Pokal Kamis dini hari kemarin. Pada laga yang digelar di rumah Gladbach Stadion Borussia Park, Bayern yang tampil dengan skuad utama sudah tertinggal 3 gol sejak babak pertama bahkan pada 21 menit awal. 3 gol tuan rumah dicetak oleh Claudio Kone pada menit kedua sebelum brace yang diciptakan Rami Bensebaini pada menit ke-15 dan 6 menit berselang via sepakan penalti. Memasuki babak kedua, Bayern ternyata tidak lebih baik. Sejumlah peluang gagal menemui Jala Jan Sommer. Harapan membalikan skor pun sirna. Pemilik gelar terbanyak Piala Jerman itu justru makin tidak berdaya dengan gelontoran 2 gol instan Bril Embolo masing-masing pada menit ke-51 dan 57. Sebagai catatan, Bayern tanpa pelatih kepala Julian Nagelsmann yang masih dalam masa isolasi pasca dinyatakan positif COVID-19. Tim dipandu asisten Dino Tompler di pinggir lapangan. Mengintip data Opta, ini menjadi kekalahan pertama Bayern dengan margin minimal 5 gol sejak Desember 1978. Kalah 43 tahun silam tersebut, Die Roten dipermalukan Fortuna Düsseldorf di Bundesliga dengan skor 7-1. Lionel Messi terpenjara di PSG. Legenda Prancis dan Arsenal Thierry Henry merasa bahwa Lionel Messi tidak mendapatkan posisi dan tugas yang tepat. Henry yang pernah bermain satu tim dengan La Pulga di Barcelona mengklaim bahwa pemain internasional Argentina tersebut terkurung di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Messi sendiri hingga kini baru mengemas 1 gol untuk PSG di Liga Champions, sementara belum mampu mencetak skor dalam 4 penampilannya di Ligue 1 sejauh ini. Dia terisolasi, dia kurang menguasai bola, kata Henry kepada RMC Sport. Saya tidak akan mengatakan dia sedih, tetapi dia terkurung. Saya lebih suka dia bermain di tengah. Saya rasa ada masalah jika Leo bermain di sisi kanan. Padahal jika dia di tengah, dia bisa mengatur tempo. Sesuatu perlu ditemukan untuk membuat Kylian Mbappe, Neymar, dan Messi bisa bermain bersama. Henry menambahkan, Messi tidak banyak berbicara. Dia hanya berbicara dengan bola. Untuk saat ini, PSG adalah tim Kylian. Kylian adalah orang yang paling bersinar, bola lebih mengarah ke dia. Setiap saat hanya ada satu protagonis. Jika tidak, Anda tidak bisa bermain dengan tempo yang sama. Dan di tim ini, Anda terlalu banyak tokoh protagonis.